Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan di sini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Yaitu ada Muhammad Sadam Satria Patanang dengan NIM 2021 55 20 20 49. Ada Devi Maharani dengan NIM 2021 55 20 20 68. Nabila Ashari dengan NIM 2021 55 20 20 08. Ada Maya Nurlati Kelian dengan NIM 2021 55 20 20 77. Dan Yudar Sopala dengan NIM 2021 55 20 20 54. Itulah nama-nama kelompok kami. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam materinya yang akan dibacakan oleh teman saya, Maya Nurlati Kelian. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang entitas, atribut, dan relasi. Yang pertama, entitas adalah suatu hal yang mempresentasikan sebuah data yang dapat berupa tempat, nama, benda, unit, dan lain-lain. Yang kedua, atribut. Atribut adalah sesuatu data yang terdapat dalam sebuah entitas, di mana atribut yang memiliki primary dianggap sebagai atribut terpenting. Yang ketiga, relasi. Dalam basis data, relasi adalah sebuah basis data yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Selanjutnya, penentuan entitas. Yang pertama, entitas pada tabel barang. Yang kedua, entitas pada tabel supplier. Yang ketiga, entitas pada tabel petugas. Dan yang keempat, entitas pada tabel penjualan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemberian atribut pada tabel entitas. Yang pertama, pada tabel entitas barang terdapat atribut ID barang sebagai primary key, nama barang, kemasan, harga, dan stok. Dan yang kedua, pada tabel entitas petugas terdapat atribut ID petugas, gudang sebagai primary key, nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon, dan alamat. Yang ketiga, pada tabel entitas supplier terdapat atribut ID supplier sebagai primary key, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Nah, yang keempat, pada tabel entitas penjualan terdapat atribut nomor faktur sebagai primary key, tanggal, ID barang sebagai foreign key, nama barang, jumlah kemasan, ID supplier sebagai foreign key, nama supplier, ID petugas gudang sebagai foreign key, dan nama petugas. Selanjutnya kita masuk pada tabel operasional penjualan. Pada tabel operasional terdapat beberapa atribut. Yang pertama, nomor faktur yang sebagai primary key, di mana untuk menyimpan nomor faktur yang telah diinput ke dalam tabel operasional penjualan. Yang kedua, tanggal sebagai pemberian informasi kapan barang disimpan di dalam tabel master penjualan. Yang ketiga, ID barang, ID supplier, dan ID petugas gudang sebagai kunci tamu atau foreign key. Dan yang keempat, nama barang, jumlah kemasan, nama supplier, nama petugas sebagai penyimpanan yang kita input. Seperti gambar yang di samping adalah tabel penjualan. Nah, selanjutnya yang kedua, tabel master barang. Nah, di dalam tabel master barang terdapat entitas barang beberapa atribut, yaitu yang pertama, ID barang adalah primary key, di mana untuk menyimpan ID barang yang telah diinput ke dalam tabel master barang. Yang kedua, nama barang, kemasan, harga, stok sebagai tempat penyimpanan yang telah kita input. Nah, seperti tabel yang kita lihat adalah tabel barang.
Selanjutnya akan dijelaskan kepada pemateri yang kedua, teman saya yaitu Nabila Asari Amsari. Kepada saudari dipersilahkan. Oke. Selanjutnya, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tabel master supplier. Yang pertama, ID supplier adalah primary key, di mana untuk menyimpan ID supplier yang telah diinput ke dalam tabel master supplier. Yang kedua, nama supplier, nomor telepon, alamat sebagai penyimpanan data yang kita input. Berikut adalah gambar dari tabel master supplier. Kemudian selanjutnya yaitu tabel master petugas. Dalam entitas yang pertama, dalam entitas petugas terdapat beberapa atribut dan tabel petugas. Ini sendiri untuk menyimpan data petugas. Yang kedua, ID petugas sebagai primary key. Yang ketiga, di dalam tabel petugas atau entitas petugas terdapat atribut-atribut petugas seperti ID petugas, nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon, dan alamat. Berikut adalah gambar tabel master petugas. Kemudian tabel relasi. Di tabel relasi ini ada 4 entitas. Yang pertama entitas supplier, entitas petugas, entitas barang, dan entitas penjualan. Yang dimana entitas supplier terdapat primary key yaitu atribut ID supplier. Kemudian di petugas terdapat primary key yaitu di ID petugas gudang. Dan yang ketiga ada primary key di tabel entitas barang yaitu atribut ID barang, yang dimana primary key tersebut memiliki relasi ke tabel penjualan. Dan di tabel penjualan ini primary key dari tabel-tabel sebelumnya berganti menjadi foreign key atau kunci tamu. Jadi ketika kita memasukkan ID barang ke dalam tabel penjualan, maka akan mewakili data-data yang ada di dalam barang, seperti itu. Ya, itu saja materi kami yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Bila mana ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.